Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'da. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat dan juga dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Air News, ada sebuah video yang cukup menggembirakan bagi saya. Minimal sudah ada mulai titik-titik terang tentang soal nasabnya. Dari sebuah lembaga yaitu Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada Kiai Khalil Nafis, ya. Beliau ini ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau berasal dari Jawa Timur, ya, tepatnya dari Madura, ya, sukunya suku Madura. Meskipun belum secara resmi Kiai Khalil Nafis mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia, minimal di dalam ceramahnya beliau sudah mengcounter daripada pengakuan-pengakuan Ba'alawi, ya. Dan juga beliau sudah ada arahan mendukung tesisnya Kiai Imad gitu. Karena apa? Karena tesis keturunan nasab itu kan bisa dicari emang. Dalam artian bisa diteliti, benar enggak nasabnya nyambung. Itu semua bisa diteliti, bukan asal dengan husnudon aja, bukan dengan prasangka doang gitu loh. Tanpa berdasarkan keilmuan, enggak. Harus dibuktikan gitu. Pentingnya nasab untuk apa sih? Ya untuk menentukan agar kita tidak tertipu siapakah Imam Mahdi nanti. Karena Imam Mahdi itu sudah dipastikan keturunan Rasulullah. Kalau seumpama kita sudah yakin banget dengan keturunan daripada Ba'alawi, itu adalah keturunan Rasulullah. Seumpama mereka ngaku-ngaku nanti Imam Mahdi, ya ternyata dia adalah seorang keturunan Rasulullah yang palsu, gimana coba? Maka harus jelas dulu. Jadi keturunan siapa itu harus jelas terlebih dahulu. Makanya Kiai Imad tuh ayo didukung. PBNU mana suaranya? Tantangan buat PBNU nih. Muhammadiyah sudah jelas. Mereka tidak percaya dengan Habib itu keturunan Rasulullah. Sudah jelas Muhammadiyah tuh nggak percaya Habib itu dzurriyyah Rasul, nggak percaya. MUI sudah memberikan gambaran semacam itu dari ketua umumnya. Gimana dengan ketua umum PBNU? Karena Rois Amnya ambiar. Rois Am PBNU ambiar, sudah pokoknya ambiar. Ya. Ambiarnya gimana? Karena tidak mau menerima kajian, tidak diteliti kajiannya, kan, tapi tetap berdasarkan prasangka. Ambiar bagi saya. Itu sudah ambiar, wes. Nah, kita simak dulu ceramah dari Kiai Khalil Nafis. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk tetap menyuarakan kebenaran sampai kapanpun agar anak cucu kita tidak diperbudak oleh Ba'alawi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Yang salah bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Itu bagus.
Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam, kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah, nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa, dicari masing-masing, iya. Saya bukan sok-sokan, kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Cendana
Sama dengan Ki As'ad itu, Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya. Nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik. Bapak saya jelas, kakek saya jelas itu. Pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu, jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Orang non muslim kita nggak boleh benci, sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang.